Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah sekalian, di hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu syar'i online. Di kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan ilmu akidah dari syarah matan Aqidah Al-Qayrawani, ya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Sekarang masuk pada pembahasan iman kepada malaikat. Di matan ini tentu karena matan yang ringkas ya, tidak membahas secara keseluruhannya ya, dibahas intinya saja. Tapi nanti kita lihat kepada syarahnya yang kita gunakan ya, Hirzul Amani. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa anna 'alal ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum. Dan bahwasannya pada hamba-hamba ya, itu ada hafazatan, para malaikat yang menjaga atau yang mengawasi. Yaktubuna amalahum, yang mereka itu mencatat amal-amal mereka. Ya, di sini dijelaskan min usulil imani inda ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok keimanan menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Wahum khalqun min khalqillahi, mereka adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wakkalahum biwadhaifa, yang Allah menugaskan mereka dengan tugas-tugas ya, wa mahamin azimatin, dan juga kepentingan-kepentingan ya, tugas-tugas penting yang besar. Wa minhum al-malaikatul hafadzatu, dan di antara mereka adalah para malaikat yang menjaga, mengawasi. Wahumul al-kiram, ya mereka adalah malaikat al-kiram. Ya, sebagaimana dalam ayat disebutkan ya, kiraman katibin. Ya, katibuna, yang menulis, alladzina yaktubuna amala bani Adam, mencatat amal-amal bani Adam. Qala ta'ala wa yursilu alaikum hafadzatan. Ya, dan mengutus pada kalian hafadzah ya, malaikat para pengawas. Ya, jadi iman kepada malaikat ya tentu adalah rukun iman ya, yang kedua yang dinyatakan di dalam ayat, dalam hadis ya, secara qat'i, secara tegas. Ya, di antaranya misalnya dalam surat Al-Baqarah ya 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, semuanya beriman kepada Allah ya, dan malaikat-malaikatnya. Ya, bahkan yang tidak beriman kepada malaikat ya, itu termasuk orang kafir ya, dinyatakan kafir kalau tidak beriman kepada malaikat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, wa may yakfur billahi
Ya wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang kafir ingkar, tidak percaya ya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat ya dengan kesesatan yang jauh. Ya, begitu juga di dalam hadis yang sudah kita kenal ya, hadis Jibril yang menerangkan tentang 3 rukun agama. Ketika Rasul ditanya, "Ahbirni anil iman," Rasulullah SAW menjawab, "Antuk mina billahi wa malaikatihi ya wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ya kan? Itu sudah jelas. Ya, iman kepada malaikat salah satu rukun ya iman yang keenam dari rukun iman yang 6 ini. Ya, malaikat itu makhluk Allah ya Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya ya. Itu sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim, ya khuliqatul malaikah min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah, ya, tidak beranak, ya, dan juga tidak disifati dengan laki-laki, perempuan, ya. Jadi tidak ada jenis kelamin, apakah laki-laki itu perempuan. Ya, lalu juga mereka memiliki kemampuan untuk bisa menjelma ya jadi manusia ya, disebutnya itu tasyakul ya, kudrah ala tasyakul. Ya, bisa untuk menjelma menjadi manusia sebagaimana banyak dalam hadis ya disebutkan. Ya, di antaranya dalam hadis Jibril tadi tentang 3 rukun agama ya, itu kan malaikat Jibril datang berwujud sebagai seorang lelaki ya. Jadi punya kemampuan untuk menjelma. Dan mereka sifatnya ya selalu taat kepada Allah, tidak durhaka, karena memang diberikan fitrahnya selalu taat. Ya, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak mendurhakai ya Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, itu sifat-sifat dari para malaikat. Ya, juga di antara sifat lain yang harus kita imani ya sebagaimana diberitahukan ya. Nah, ini adalah perkara gaib yang kita hanya meyakini apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Ya, atau Allah sampaikan ya, karena Rasulullah SAW juga hakikatnya dari Allah. Ya, yaitu sifat lainnya para malaikat itu ada memiliki sayap. Ya, misalnya dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, menjadikan malaikat itu utusan uli ajnihatin yang memiliki sayap. Masna ya, baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba' ya 4. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW ya pernah melihat Jibril ya, anna nabiyya, ini dari Abdullah Ibnu Mas'ud, anna nabiyya SAW ra'a Jibril lahu situ mi'ati janahin, ya memiliki 600 sayap. Ya, dan malaikat itu jumlahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebenarnya dalam surat Al-Mudatsir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bala tentara ya, pasukan ya, maksudnya para malaikat Rabbmu kecuali dia. Juga di dalam hadis Sahih Bukhari ya disebutkan
Ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur ya, farufi alil Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, lalu aku bertanya kepada Jibril, faqala hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Yusalli fihi, ini sebagaimana dalam surat apa? Wat-Tur ya. Wat-Tur wa kitabim mastur fi rakim mansur wal Baitul Ma'mur. Jadi disebutkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ya dijelaskan di dalam hadis. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak. Salat di dalamnya setiap hari ya sebanyak 70.000 malaikat. Ya, idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Apabila mereka keluar tidak kembali lagi ke sana. Ya. Yang terakhir dari mereka. Baitul Ma'mur itu baitun fis sama lil ibadah. Ya, ada rumah di langit untuk ibadah. Ya, yang kehormatannya, kemuliaannya, apa ini agak error ini. Seperti kemuliaan Ka'bah di bumi, bahkan posisinya itu sejajar ya antara Ka'bah ya dan Baitul Ma'mur di langit itu. Ya, sebentar nih harus keluar dulu kayaknya. Sampai kosan jam 12 cepet ya. Ya 10 lagi 2 jam ya. Cepet gak capek lagi. Oh, dia bilang cepet cuma 1 jam. Jadi matiin dulu Pak Ahmad Gandhi. Mic-nya itu ada suara. Ya, sekarang masih kedengaran nggak? Ustaz. Dengar. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut. Ini agak sedikit teror ini. Ya, jadi itu ya Baitul Ma'mur. Itu diantara sifat-sifat yang disebutkan ya dalam ayat dan hadis tentang malaikat yang harus kita imani tanpa kemudian kita menelusurinya dengan akal ya, karena ini bukan wilayah jangkauan akal, ini adalah hal-hal yang gaib yang harus kita imani saja. Ya, yang kita terima sebagai khobar shadiq ya, berita yang benar ya, yang dikuatkan dengan mujizat itu ya dari Allah dan Rasulnya. Ya, jangan segala hal harus dibuktikan secara empiris gitu ya. Nah, itu metode orang-orang kafir. Orang-orang liberal itu kan mengikuti para orientalis ya yang sumber keilmuan mereka hanya melalui empiris ya, berdasarkan eksperimen ya, dan juga apa namanya yang terjangkau oleh panca indera dan melalui akal saja. Ya, padahal kita sebagai orang muslim sumber ilmu kita ya tidak hanya berupa akal dan empirik saja. Ya, tapi juga khobar shadiq, berita yang benar. Ya, yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kebenaran itu sudah dibuktikan dengan kemujizatan, dikuatkan dengan kemujizatan, sehingga itulah yang menjadi alasan kita percaya, yakin, ya, beriman. Kemudian malaikat memiliki tugas-tugas yang sangat banyak sebetulnya, tugas-tugasnya itu. Ya, nah di sini di dalam matan ini hanya disebutkan berapa ya 2 poin ya. Yang pertama itu malaikat penjaga ya yang menulis ya setiap amalan manusia ya. Di sini dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 ya am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najma'hum
Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka dan pembicaraan rahasia mereka ya? Bala ya, tentu warusuluna dan utusan-utusan kami, maksudnya para malaikat, ladaihim yaktubun, di sisi mereka menuliskan. Ya, dalam surat Qaf ayat 17-18, idyatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id. Dan ketika bertemu ya dua malaikat dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri ya, qa'id dalam keadaan apa namanya dia duduk ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan dan mengucapkan suatu perkataan kecuali di sisinya ada malaikat raqibun ya yang mengawasi, atidun yang menulis. Jadi arti dari raqib itu mengawasi ya. Atid itu artinya menulis, mencatat. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Al-Baghawi, qala Al-Baghawi fi tafsiril ayah, ya dalam tafsir ayat, ayat talaqqa wa ya'khudul malakan, ya dua malaikat mengambil ya. Ya talaqqa ini mengambil ya tadi maaf ini terjemahnya. Al-muwakkalan yang diberikan tugas bil insan ya terhadap manusia, amalahu amalannya, wa mantiqahu ya ucapannya, yahfazanihi yang menjaganya, wa yaktubanihi dan menuliskannya. Ya, jadi raqib atid itu kan, raqib itu maknanya mengawasi, atid itu menulis. Dan kedua malaikat ini sifatnya sama, raqibun atid. Ya, kalau yang kita hafal itu kan di 10 malaikat gitu ya. Itu dibedakan ya. Walaupun ini sebetulnya dua sifat ini dimiliki sama gitu. Ya dia raqib, ya dia atid juga. Raqib mengawasi, atid mencatat. Dua-duanya sama. Nah, cuman yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri ya. Ahaduhuma an yaminihi wal akharu an shimalihi. Ya faladhi anil yamini wa yaktubul hasanat. Yang ada di sebelah kanan menuliskan kebaikan, waladhi an shimal yaktubus sayyiat. Yang ada di sebelah kiri menuliskan keburukan begitu. Dan dua-duanya disifati dengan raqibun atid. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW maqala yaqulullahu idza arada 'abdi an ya'mala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya apabila hambaku hendak beramal ya melakukan keburukan, fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Janganlah menuliskannya sampai ia melakukannya. Fa in amilaha faktubuha bimisliha. Jika dia mengamalkannya, maka tulislah yang semisal dengannya. Wa in tarakaha min ajli ya, jika dia meninggalkannya ya karena Allah gitu. Jadi dia sadar ya tidak jadi melakukan keburukan itu. Faktubuha lahu hasanah, maka tulislah baginya satu kebaikan. Wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah. Ya, dan apabila ya, hendak melakukan amal kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, maka tulislah ya baginya satu kebaikan. Ya, satu pahala kebaikan. Fa in amilaha, jika dia mengamalkannya, faktubuha lahu, maka tulislah untuknya bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipatnya, ila sab'imi'ati dhifin, ya sampai kepada 700 kali lipat. Ya kan, dalam hadis lain yang semisal itu disebutkan wa ila ada afin katsiro. Ya, sampai berlipat-lipat banyak, lebih banyak lagi dari itu. Nah, itu tentu tergantung kepada kualitas amalannya ya. Kualitasnya ya sangat bagus ya bisa lebih. Ya, jadi di sini menunjukkan Allah memerintahkan kepada malaikat, para pengawas, para pencatat itu.
ya tentang kebaikan dan keburukan, dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, beda pencatatan antara kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Kalau dilakukan berlipat-lipat, ya 10 kali lipat sampai 700 atau lebih. Tapi kalau keburukan, kalau belum dilakukan itu belum dicatat sebagai keburukan. Baru ada niat saja misalnya. Ya, terbersih di dalam pikiran, keinginan. Ya, keinginan. Tapi kemudian keinginan itu hilang, diikuti dengan kesadaran bahwa setelah itu dia sadar, lalu tidak mau melakukannya. Semata-mata meninggal itu karena Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat sebagai kebaikan. Ya, kalau melakukan keburukan hanya dicatat sebagai satu keburukan, tidak dilipat gandakan. Nah, itu sudah sangat baik gitu ya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu. Itu maka ya wajar jika kemudian ya dengan berbagai kebaikan yang Allah berikan lalu kemudian durhaka, ya Allah memberikan siksaannya yang setimpal. Wala yasqutu syai'un min dzalika an ilmi rabbihim, dan tidak gugur ya sesuatu pun dari hal itu dari ilmu Rabb mereka. Ya, jadi bukan berarti Allah kemudian menugaskan malaikat karena Allah tidak tahu, tidak, Allah Maha mengetahui itu semua. Ya, Allah Maha mengetahui itu. Malaikat itu adalah para makhluk Allah ya yang diberi tugas-tugas seperti itu. Ayalah yagibu syai'un, tidak gaib ya suatu pun mimma katabul kiramul katibun alal ibad, yang ditulis ya oleh para malaikat itu pada hamba dari ilmu Allah, ya lihatati ilmillahi bisri wa akhfa ya dengan karena penguasaan ya ilmu Allah terhadap yang rahasia dan yang tersembunyi ya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW qala ta'aqabuna fikum, bergantian ya pada kalian malaikat bil laili wa malaikatun bin nahar, malaikat malam dan malaikat siang. Ya, wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Mereka berkumpul pada sholat fajar dan sholat asar. Sumaya rudul ladzina batu fikum. Ya, lalu naik ya yang mereka ada ya pada kalian. Ya, fayas aluhum wa huwa alamu bihim. Maka dia Allah Subhanahu wa taala bertanya ya kepada para malaikat itu, dan Allah lebih mengetahui dari mereka. Dia bertanya itu apa namanya, bukan berarti Allah tidak tahu ya. Jadi makanya kalau ada isi paham pertanyaan-pertanyaan dari Allah itu tidak menunjukkan bahwa Allah tidak tahu. Allah Maha tahu ya segalanya. Ya, tetapi ini sebagai ujian dari Allah ya, sebagai apa namanya, untuk menanyakan ya apakah, atau untuk ya menguji apakah makhluk atau hambanya ini taat ataukah tidak gitu ya kepada Allah. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Ya, fayaqulun, ya mereka berkata taraknahum wa hum yusallun. Ya, kami meninggalkan mereka, mereka sedang sholat. Watainahum ya wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mereka juga sedang sholat. Begitu ya, karena di sholat tadi ya, sholat fajar
ya, bergantian ya antara malaikat malam dan malaikat siang. Malam berarti sampai fajar, datang malaikat siang ya. Nanti pada waktu asar ya malaikat siang berarti selesai ya, bergantian. Itu ada 2 shift. Nah itu ketika melihat hamba-hamba ya Allah Subhanahu wa taala ya, para malaikat itu melihat dalam keadaan sholat fajar, sholat asar. Ya makanya ketika sholat fajarnya masih tidur gitu ya, nah itu berarti para malaikat tidak menyaksikan hambanya itu sedang sholat. Qauluhu, perkataannya, wa anna malakal mauti yakbidul arwah biidni rabbi, bahwa malaikat maut mencabut nyawa dengan izin Rabb-nya. Nah, ini tugas yang lainnya dari para tugas malaikat itu yaitu mencabut nyawa ya, ini malaikat maut. Ya, hatta idza, dalam surat Al-An'am 61 ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai apabila datang kepada salah seorang dari kalian kematian, maka utusan-utusan kami, malaikat, para pencabut nyawa itu, ya mewafatkannya dan mereka tidak kurang atau tidak durhaka ya, atau tidak, intinya la yufarritun, mereka semua taat ya, tidak kurang di dalam ketaatan, la yufarritun. Wa qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang ditugaskan kepada kalian, tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian dikembalikan. Wa qala ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ya Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum meninggal pada saat tidurnya, wa yumsikul ladzi qada 'alaihal maut, maka dia menahan jiwa yang Allah tetapkan kematian kepadanya, wa yursilul ukhra, ya, dan melepaskan ya ila ajalim musamma, sampai pada batas ya ajal ya, yang ditentukan. Ya, ini kan tidur itu bagian dari kematian, saudara kembarnya kematian. Sehingga dalam doa tidur itu kan, in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfidu bi ibadaka sholihin, kan gitu. Di dalam doa mau tidur itu, jika engkau tahan ya ruh itu, ya artinya berarti meninggal gitu ya. Wa yumsikul ladzi, ini kan sama dengan ayat ini. Ya, maka berikan rahmat gitu ya. Dan jika engkau lepaskan ya kembali lagi, maka jagalah, fahfadha, jagalah dia sebagaimana engkau menjaga orang-orang soleh yang lainnya. Yang itu diantara dan ini di dalam Al-Quran disebut malakul maut ya, malaikat maut. Walaupun ada yang menamai itu dengan Ijrail ya. Jibril menurunkan wahyu ya, Mikail dan seterusnya. Jadi itu tugas-tugas ya para malaikat. Ya diantaranya saja, karena banyak ya yang lainnya itu yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di alam semesta yang luas ini, baik di langit atau di bumi. Ya, seperti misalnya yang mengurusi hujan ya. Lalu angin, gunung-gunung, lautan ya. Menjaga surga, neraka, menjaga arsy ya, lau mahfuz dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali.
Ya, itu semuanya adalah bagian dari akidah yang harus kita imani. Ya, baik iman itu secara global ya ataupun secara terperinci ya. Secara globalnya adalah mengimani seluruh ya malaikat-malaikat Allah, membenarkan ya sesuai dengan sifat yang sudah kita jelaskan ya yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperincinya ya berarti mengimani dengan sebagian malaikat yang terdapat penyebutannya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya dan mereka diberi tugas-tugas yang Allah berikan. Ya, misalnya tadi ya Jibril, Mikail itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an. Jibril diberikan tugas wahyu. Israfil ya yang diberi tugas meniup sangkakala ya. Malaikat Malik juga, Malik penjaga neraka ya. Itu ada di surat Az-Zumar ya ayat 68. Wa nadau ya Malik ya Malik wahai Malik. Malik itu malaikat Malik. Ya liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Ya malakul maut yang tadi ya. Ya tetapi malakul maut itu tidak terdapat ya penyebutan namanya, tetapi ada ya dalam sebagian asar kitab-kitab tafsir itu disebutkan namanya Israel. Ya itu pembahasan tentang iman ya kepada para malaikat. Mudah-mudahan lebih mempertegas lagi ya keyakinan keimanan kita terhadap iman kepada malaikat ini dan bisa diistiqomahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan ini. Kalau ada yang ditanyakan gitu. Kalau tidak ada kita cukupkan untuk pembahasan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.